Bab 1001. Bum bum bum. Semburan Zenki runtuh, dan Zenki pelindung tubuh yang dikumpulkan oleh murid-murid Istana Xuanfei ini benar-benar dikalahkan. Tepat ketika semua murid Istana Xuanfei mengira mereka akan mati, semua orang memejamkan mata ketakutan. Wus. Setelah ribuan prajurit pendek emas dan ratusan prajurit perak menerobos ki pelindung mereka yang menyebalkan, mereka berputar-putar dan bola-balik di sekitar mereka untuk sementara waktu. Setelah hanya setengah menit, suara pedang yang terbang dan melayang berhenti. Saya melihat ribuan prajurit pendek emas telah menghilang di langit, dan ratusan senjata perak juga jatuh ke tanah. Adapun tubuh 4 prajurit pendek emas, mereka kembali ke Harvey. Setelah seorang murid perempuan mendengar gerakan itu, dia perlahan membuka matanya. Dia tertegun pada awalnya, dan kemudian berkata dengan terkejut, "Aku tidak mati, aku tidak mati." Murid perempuan lainnya juga membuka mata mereka satu demi satu, dan mereka semua bersemangat ketika mereka mengetahui bahwa mereka tidak mati. Namun, tidak butuh beberapa detik bagi mereka untuk menjadi bersemangat. Ah! Tanda hubung tanda hubung. Ledakan jeritan marah terdengar di luar gerbang gunung. Meskipun mereka tidak terbunuh, mereka menemukan bahwa semua pakaian di tubuh mereka telah dicabik-cabik oleh pedang. Saudari, bunuh bajingan ini. Bunuh dia. Harus bunuh dia. Bajingan. Bertarunglah dengannya. Semua murid Istana Xuanfei meraung genit, mengambil pedang di tanah dan bersiap untuk membunuh Harvey. Harvey hanya cemberut, melirik gadis-gadis itu, cemberut dan berkata, "Gadis-gadis, kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Namun, sebelum membunuhku, mari kita cari sesuatu untuk dipakai. Tentu saja, jika Anda tidak takut terlihat, maka datang dan kejar saya." Hahaha. Harvey yang tertawa, dan kemudian langsung melaju di atas angin hitam, berlari kencang menuju persimpangan, dan segera menghilang di depan para gadis. Deng tu anak yang hilang. Bajingan. Tak tahu malu. Bajingan. Semua. Murid Istana Xuanfei tersipu dan mengertakkan gigi, tetapi mereka tidak mengejar Harvey. Bagaimanapun, mereka tumbuh di Istana Xuanfei dan selalu konservatif. Mereka tidak menyangka Harvey begitu tak tahu malu, menggunakan ini hentikan mereka dari mengejar. Dibandingkan dengan membunuh mereka secara langsung, ini hanyalah sebuah penghinaan. Salah satu murid perempuan terkemuka mengambil napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata, bahkan jika bajingan ini menerobos masuk, dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Ayo kembali ke tempatmu dan ganti pakaianmu. Ya, murid perempuan lainnya menjawab. Pada saat ini, Harvey mengendarai angin hitam ke pegunungan Beiling dan berlari menuju puncak Xuanfei di tengah. Namun, ketika dia mendengar murid-murid Istana Xuanfei di belakang saat berteriak dan memarahi, Harvey merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia tampaknya benar-benar memancing kemarahan publik. Meskipun apa yang dia lakukan barusan memang sedikit tidak tahu malu, itu lebih baik daripada membunuh mereka semua. Namun, gadis-gadis ini cukup bugar. Seperti yang diharapkan, sayang sekali tidak menjadi bintang besar atau model di dunia. Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu terus berlari menuju puncak Xuanfei. Di atas puncak Xuanfei, sebuah istana megah yang terbuat dari marmer emas putih berdiri di puncak gunung. Ada lebih dari selusin istana di sekitarnya, seperti bintang dan bulan. Istana di tengah adalah aula utama Istana Xuanfei. Di depan aula utama, di bawah 9 anak tangga, ada bujur sangkar seukuran 3 atau 4 lapangan sepak bola. Di alun-alun, ada patung wanita yang dipahat dari batu putih yang tingginya hampir 80 meter. Patung wanita ini memiliki ekspresi lembut dan serius, dengan roti phoenix terbang di kepalanya, mengenakan rok panjang, sabuk batu giok di pinggangnya, burung phoenix terbang di kakinya, dan awan keberuntungan putih di sekelilingnya. Oleh karena itu, ini adalah salah satu dewa kuno Shenzhou, patung Jiutian Xuanfei. Menurut rumor, penciptaan Istana Xuanfei terkait erat dengan Jiutian Xuanfei. Oleh karena itu, para murid Istana Xuanfei di semua dinasti telah menganggap Jiutian Xuanfei sebagai keyakinan mereka di dalam hati mereka. Pada saat ini, di aula-aula utama, ada banyak orang berdiri. Dekorasi seluruh aula didominasi oleh warna putih sederhana, yang sederhana dan elegan. Di bagian paling depan aula, duduk di depan adalah seorang wanita mengenakan gaun merah dan putih panjang, yang terlihat seperti berusia 30-an. Meskipun wanita ini tidak terlalu menonjol dalam penampilan, fitur wajahnya dapat dicocokkan bersama, dan dia menarik. Terlebih lagi, karena latihannya selama bertahun-tahun dan kultivasinya yang relatif maju, wajah dan sosoknya terpelihara dengan baik. Wanita ini adalah pemilik Istana Xuanfei saat ini, Dong York Liuli. Di kedua sisi aula, ada sekelompok besar wanita yang mengenakan rok panjang dan jubah berbagai warna, termasuk wanita muda, wanita parubaya, dan orang tua. Para wanita ini semuanya adalah pejabat tinggi Istana Xuanfei. Di antara 8 penatua, selain 5 penatua yang berlatih dalam pengasingan, penatua keempat, staf pengejar jiwa, Mei Lanying, penatua kelima, pedang tanpa hati, Li Ruohua, dan penatua keenam, pedang Yuanyang, Feng Zinan semua hadir. Selain 3 tetua, 8 dari 16 wali, dan 10 dari 24 juru mudi juga hadir. Penjaga dan juru mudi lainnya bekerja di luar. Di sisi lain, Mu Erlene berdiri di aula dengan wajah yang sangat jelek. Setelah ditangkap pada malam sebelumnya, apa yang dia lihat dan dengar di sepanjang jalan di luar pemahamannya. Meskipun dia selalu mengetahui keberadaan dunia seni bela diri kuno, dia tidak pernah berpikir bahwa dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler sebenarnya terpisah. Bahkan di Cina, orang biasa tidak dapat menemukannya. Terutama setelah dia datang ke Istana Xuanfei, semua pemandangan dan pendengaran membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Semuanya di sini berbeda dari dunia sekuler, seolah setiap orang adalah pejuang, dan semua orang berpakaian sangat retro. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa terhubung dengan dunia adalah bahwa orang-orang ini dilengkapi dengan ponsel, dan ada komputer di dalam ruangan, serta beberapa perabotan yang hanya tersedia di dunia. Setelah tinggal di sini selama sehari, dia menyadari bahwa dia tidak bermimpi, tetapi benar-benar datang ke dunia seni bela diri kuno. Mu Erlene, aku mengirim seseorang ke dunia sekuler untuk menemukanmu, karena aku ingin kau menjadi kepala istana di Istana Xuanfei kita. Agaknya, Nenek Mei seharusnya sudah memberitahumu tentang ini. Dong York Liuli memandang Mu Erlene. Agak khas. Mu Erlene bertemu dengan tatapan Dong York Liuli dan berkata, aku mengatakan semuanya, aku tidak ingin menjadi penguasa istana, dan aku tidak ingin tinggal di sini, aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri di dunia sekuler. Tapi, kenapa kamu harus menangkapku?
Ini, apakah kamu ingin aku menjadi kepala istana? Dong York Liuli menjawab dengan suara keras, karena kamu adalah anak Xia Yunsu, dan kamu telah mewarisi tubuh Xuanxing ibumu. Karena Anda memiliki fisik ini, Anda dapat mengolah putri misterius kami. Latihan paling kuat di istana, Sutra Hati Wanita Misterius 9 Surga. Pada saat itu, ibumu adalah murid paling berbakat dari istana Xuanfei kami, dan kami juga menganggapnya sebagai kepala istana untuk dilatih. Namun, ibumu mengkhianati istana Xuanfei kami, yang membuat istana Xuanfei kami mandek selama lebih dari 20 tahun. Jika tidak, istana Xuanfei kami akan mampu masuk ke 8 sekte sejak lama. Untuk menghidupkan kembali istana Xuanfei kami, saya mengirim Nenek Mei ke dunia sekuler untuk menemukan Anda. Nenek Mei tidak melakukan apa-apa, dia hanya mengamati secara rahasia, mencoba menentukan apakah Anda mewarisi tubuh Xuanxing. Kemudian, Nenek Mei memberitahu saya bahwa Anda memang mewarisi tubuh Xuanxing, jadi saya meminta Nenek Mei untuk membawa Anda kembali. Tanpa diduga, Anda mematahkan tubuh Anda dan menghancurkan tubuh Xuanxing Anda. Di penghujung hari, suara Dong York Liuli sedikit lebih keras, jelas sangat marah. Eksekutif tingkat tinggi lainnya yang hadir juga memelototinya, seolah-olah mereka menganggap Mu Erlene sebagai orang berdosa. Bab 1002. Melihat semua orang menatapnya dengan marah, Mu Erlene tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Dong York Liuli, dan mengumpulkan keberaniannya untuk menjawab, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, tubuh Xuanxing. Terlebih lagi, bahkan jika saya benar-benar mewarisi ini, tubuh Xuanxing, tetapi sekarang seperti yang Anda katakan, saya mematahkan tubuh saya dan menghancurkan tubuh Xuanxing. Maka saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan istana Anda. Karena saya tidak memenuhi syarat, mengapa kalian masih tidak mau membiarkan saya pergi? Apakah Anda pikir kami akan membiarkan Anda pergi dengan melakukan ini? Wajah Dong York Liuli membeku, dan dia berkata dengan dingin, karena senior itu, kami tidak akan menyentuh ibumu, tetapi bukan ini masalahnya. Dosa yang dilakukan atas nama ibumu telah hanyut. Awalnya, kami pikir, jika Anda dapat menjaga tubuh Anda tetap utuh, melayani sebagai penguasa istana-istana Xuanfei kami, dan memimpin istana Xuanfei kami menuju kemuliaan, maka apa yang dilakukan ibumu kami dapat melepaskan dosa-dosa kami. Namun, Anda memilih untuk mengikuti jalan lama ibumu. Anda tidak hanya jatuh cinta dengan pria di dunia sekuler, tetapi Anda juga menghancurkan tubuh Anda dan menghancurkan tubuh Xuanxing. Sekarang, ini adalah akhir dari masalah ini. Tidak mungkin membiarkanmu pergi seperti ini. Kamu akan tinggal di gunung belakang selama sisa hidupmu dan menebus ibumu. Apa perbedaan antara kamu dan perampok dengan melakukan ini? Mu Erlene tampak sedih dan mendesis, apa yang salah dengan ibuku? Dosa. Dia hanya ingin bersama orang yang dia cintai, itu saja. Kamu jelas tidak kompeten dan tidak mampu memimpin istana Xuanfei menuju kejayaan, tetapi kamu menyalahkan ibuku atas semua kesalahan. Bahkan jika aku ibuku dulu adalah murid istana Xuanfei, dan aku masih memandang rendahmu. Beraninya kau menuding. Istana Xuanfei kami, apa kau mencari kematian? Mu Erlene tersenyum sedih, dan melirik semua orang di aula, mengapa, saya diberitahu, jadi saya menjadi marah. Jika saya hanya bisa tinggal di sini selama sisa hidup saya, maka saya lebih baik mati. Kalian, lakukan. Gadis kecilku, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Li Ruohua, 5 penjaga, menghunus pedang panjangnya dengan mencicit, dan hendak membunuh Mu Erlene. Alasan mengapa Li Ruohua disebut pedang kejam adalah karena ketidakpeduliannya. Dalam hidupnya, dia tidak pernah menyukai siapapun, dan dia hidup hanya untuk istana Xuanfei. Jika Mu Erlene membantu perkembangan Xuanfei, dia secara alami akan memperlakukannya dengan hormat. Tapi sekarang Mu Erlene tidak memiliki nilai, ditambah apa yang dikatakan Mu Erlene barusan, secara alami membuatnya ingin membunuh. Melihat Li Ruohua dengan marah berjalan ke arahnya, Mu Erlene hanya berdiri di sana tak bergerak, ekspresi tekad muncul di matanya. Dia tidak takut mati, dia hanya takut tidak akan pernah melihat Harvey lagi. 2 garis air mata jernih mengalir di sudut matanya. Harvey, maafkan aku, Erlene harus pergi dulu. Jangan sedih untukku, bukankah kamu punya wanita lain? Mereka akan menggantikanku dan mencintaimu. Mu Erlene bergumam pada dirinya sendiri di dalam dirinya hati, sudut mulutnya berkedut senyum pedih. Ibu Li, berhenti. Tepat ketika Li Ruohua hendak memulai, Dong York Liuli berhenti. Li Ruohua menoleh dan berkata, Tuan Istana, gadis ini tidak sopan dan kasar, dan dia juga membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang istana Xuanfei kita. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuhnya? Melihatnya, gadis ini sudah bersiap untuk mati. Karena itu, daripada membunuhnya, lebih baik membiarkannya menggunakan hidup ini untuk menebus ibunya. Dengan mengatakan itu, Dong York Liuli melambaikan tangannya, Tuan Mei, kunci dia di gunung belakang dan jangan biarkan dia meninggalkan gunung belakang selama setengah langkah. Ya. Mei Lanying menjawab, lalu melangkah maju dan meraih lengan Mu Xingye. Lepaskan. Mu Elegi berjuang keras. Jika kamu ingin membunuh, bunuh aku, apa yang harus aku lakukan? Benar saja, mereka adalah sekelompok wanita yang memiliki kebajikan wanita. Jika Anda melakukan ini, itu hanya akan membuat saya semakin memandang rendah Anda. Diam. Mei Lanying berteriak dengan marah, tertegun bahwa dia akan meledak karena marah. Jika Dong York Liuli tidak membiarkan orang membunuhnya, dia akan membunuh gadis ini dengan tongkat sekarang. Wajah cantik Dong York Liuli membeku, dan dia berkata dengan dingin, Mu Erlene, Anda tidak perlu merangsang saya dengan metode agresif, saya tidak akan menjadi apa yang Anda inginkan. Dan, dengarkan aku, ini belum berakhir. Kami akan menemukan orang yang menghancurkanmu dan membunuhnya. Apa? Setelah mendengar syair itu, dia merasakan cicit di hatinya, dan dia berkata dengan keras, ini semua salahku, jika kamu ingin menyalahkanku, kamu bisa menyalahkanku. Anda ingin saya menebusnya, ya, Anda ingin membunuh saya, ya. Tapi kenapa kamu menyalahkan orang lain? Hehe. Dong York Liuli tersenyum dingin, sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta dengan pria itu. Sangat bagus, semakin Anda melindunginya, semakin saya ingin membunuhnya. Bawa dia pergi dariku. Perintah diberikan. Mei Lanying tidak ragu lagi, meraih Mu Erlene dan berjalan keluar. Kemudian, pada saat ini, teriakan keras datang dari luar. Keluar dari gadis-gadis bau dari istana Xuanfei. Lepaskan aku, dan aku akan menyelamatkan kalian semua.
Suara itu bergema di seluruh aula seperti guntur. Semua orang di aula tertegun sejenak, dan kemudian segera menjadi marah. Siapa yang berteriak di luar? Dongyor Liuli memarahi dan berdiri. Namun, ketika dia mendengar suara yang familiar ini, ekspresi Muerlene berubah drastis. Ada apa? Mengapa Harvey datang ke sini? Ketika dia mengetahui bahwa Harvey datang untuk menyelamatkannya, meskipun Muerlene sangat senang, ketika dia berpikir bahwa ada banyak tuan di istana Swanfei, dia merasa cemas lagi. Tuan istana, sepertinya kekasih kecil gadis ini ada di sini. Jawab Mei Lanying. Benarkah? Dongyor Liuli tersenyum bercanda, ini agak menarik, sepertinya kekasih kecil gadis ini tidak sederhana, dia bahkan bisa masuk ke puncak Swanfei. Ayo, keluar dan lihat, siapa kekasih kecil gadis ini. Bagaimana caranya? Suci. Berkata, Dongyor Liuli berjalan keluar dari aula bersama semua orang. Saat ini, di alun-alun di luar aula. Harvey mengendarai angin hitam dan berdiri di alun-alun, dengan kesombongan yang bermartabat dan mendominasi. Di langit di atas Harvey, ada ribuan prajurit pendek emas dan bilah perak tergantung terbalik. Matahari bersinar, memancarkan cahaya dingin, mengungkapkan aura pembunuh yang kuat. Ribuan murid istana Swanfei mengepung Harvey, semuanya terdiam. Di tanah, ratusan murid istana Swanfei jatuh, beberapa tewas dan beberapa terluka. Baru saja, para murid istana Swanfei tidak menganggapnya serius ketika mereka melihat Harvey membunuhnya sendirian. Namun, setelah pertarungan, mereka menemukan bahwa pria dari dunia biasa ini sangat kuat sehingga menakutkan. Tidak peduli berapa banyak murid yang bergegas, mereka tidak bisa mendekatinya sama sekali, jadi mereka menebas langsung di bawah kuda. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah senjata mereka telah diambil. Harvey menatap aula utama di depannya, dan berkata dengan suara yang mengejutkan, jika kamu tidak keluar, aku akan masuk saja. Orang gila yang berani, tutup mulut. Dengan omelan, aku melihat sabuk Dongyor Liuli para murid tingkat tinggi istana Swanfei berjalan keluar dari aula dan berdiri dengan bangga di tangga. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di atas alun-alun, Dongyor Liuli dan semua pejabat senior istana Swanfei hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Mereka mengira itu pasti sekelompok besar orang yang datang ke gunung, tetapi siapa yang tahu bahwa hanya ada satu orang yang berdiri di alun-alun. Mulut Muerlene sedikit berkedut, meskipun dia membayangkan penampilan Harvey, dia tidak berharap Harvey muncul dengan cara ini. Mungkinkah orang ini adalah pangeran kuda hitam yang legendaris? Bab 1003. Namun, ketika dia melihat bahwa Harvey hanya memiliki satu orang yang hadir, Muerlene bahkan lebih khawatir. Mengapa orang ini datang ke sini sendirian? Dia terlalu berani, bukan? Muerlene mengerutkan kening, cemas. Pada saat ini, Dongyor Liuli dan sekelompok pejabat senior dari istana Swanfei sedikit menyipitkan mata ketika mereka melihat ribuan tentara pendek emas dan pedang perak melayang di atas Harvey. Mereka secara alami dapat melihat bahwa Harvey menggunakan seni kekaisaran. Namun, ketika mereka melihat Harvey mengendalikan ribuan senjata pada saat yang sama, mereka benar-benar terkejut. Tentu saja, setelah merasakan kultivasi Harvey, Dongyor Liuli dan Mei Lanying tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, setelah melihat Dongyor Liuli dan yang lainnya keluar, Harvey segera memperhatikan Mu Dirge di antara kerumunan. Dia tampak sangat gembira dan berkata dengan keras, Erlene, mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Harvey, mereka tidak melakukan apapun padaku, aku baik-baik saja. Mu Erlene menjawab dengan keras, lalu berkata, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi, cepatlah. Kamu bisa pergi. Harvey tersenyum sedikit dan menjawab, kalau begitu aku harus membawamu bersamaku. Kamu. Meskipun Mu Erlene tergerak, ketika dia memikirkan kekuatan Dongyor Liuli dan yang lainnya, hatinya menjadi lebih khawatir dan gelisah. Dongyor Liuli memandang Harvey dengan jijik, dan berkata, nak, keberanianmu benar-benar tidak kecil, kamu berani masuk ke istana Swanfei kami sendirian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menyelamatkan gadis ini sendirian? Jika tidak, coba, kenapa kamu tidak tahu? Harvey menyipitkan matanya dan berkata, namun, demi tidak menyakiti Elegi, aku bisa menyelamatkanmu. Tentu saja, premisnya adalah kamu harus membiarkan orang pergi. Mendengar ini, Dongyor Liuli tertawa ironis, memandang Harvey seperti orang bodoh. Wah, kamu terlalu sombong, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu akan menyelamatkan kami untuk tidak mati. Kamu masih muda, dan kamu bisa memasuki tahap tengah Lichen Realm, yang sangat bagus. Namun, ini tidak berarti kamu memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang. Nak, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, ada banyak orang di sini yang memiliki kultivasi lebih tinggi dari Anda. Katakan, untuk apa Anda melawan kami? Saya telah hidup selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihat pria sombong seperti itu, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Sekelompok pejabat senior istana Swanfei memandang Harvey dengan mata mengejek. Bagaimanapun, di antara kelompok mereka, 4 wali utama dan 2 master kemudi telah memasuki tahap tengah Lichen Realm. Selain 4 wali dan 2 master kemudi, master istana Dongyor Liuli dan tetua ke-6 Feng Zinan telah memasuki tahap akhir Lichen Realm. Adapun tetua ke-4 Mei Lanying dan tetua ke-5 Li Ruohua, basis kultivasi mereka telah memasuki tahap awal surga dan alam manusia. Tentu saja, ini bukan kekuatan sebenarnya dari istana Swanfei. Lagi pula, di atas Mei Lanying, ada 3 tetua yang baru saja mundur. Karena itu, mereka merasa bahwa Harvey tidak tahu apa-apa. Oke, jangan bicara omong kosong. Harvey melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, apakah kamu naik satu persatu atau bersama-sama, kami akan menemanimu sampai akhir hari ini. Wah, kamu terlalu sombong, biarkan Ben Ruo pergi. Tuhan, datang dan rasakan kekuatanmu dulu. Salah satu juru mudi wanita yang mengenakan gaun merah panjang berteriak, dan menginjak tangga dengan kakinya. Dia menampilkan seni cahaya unik istana Swanfei, bayangan menakjubkan, dan dia terbang lebih dari 100 meter secara langsung. Dalam sekejap mata, juru mudi wanita mendekati Harvey. Pada saat mendekati Harvey, juru mudi wanita mengangkat cambuk 9 bagian perak. Segera, dia memadatkan nyala ki sejati, dan memukul Harvey dengan kepala tertutup. Nama juru mudi ini adalah Li Suitong, dan kultivasinya berada di tahap tengah Lichen Realm, jadi dia membuat cambuk 9 bagian di satu tangan. Ada desas-desus di dunia seni bela diri kuno bahwa begitu cambuk besi keluar, tidak ada korban, yang juga membuktikan kekuatannya. Cambuk latihan merah, percikan api, tampar.
Suara ledakan sonik bergema, dan cambuk 9 bagian berlama-lama dengan api merah, menyapu ke arah Harvey. Sepertinya Sui Tong telah bekerja sangat keras baru-baru ini. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari beberapa bulan yang lalu. Jika ini terus berlanjut, kultivasinya akan menembus ke tahap akhir Liken, dan itu sudah dekat. Penatua keempat Mei Lanying berkata dengan lega. Dong York Liuli dan yang lainnya juga mengangguk dengan bangga di mata mereka. Semakin kuat para murid Istana Xuanfei, semakin membantu untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan Istana Xuanfei mereka. Sepertinya dengan tembakan kakak senior Li, anak ini mati. Seorang jurumudi berkata sambil tersenyum. Itu suatu keharusan. Kakak senior Li telah melangkah ke tahap akhir Liken Realm dengan setengah dari kakinya. Dengan dia bergerak, sulit bagi anak ini untuk mati. Jurumudi lain menjawab sambil tersenyum. Mendengar percakapan semua orang, Mu Erlene menatap alun-alun di kejauhan, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saat ini, di alun-alun. Melihat cambuk 9 bagian menyerangnya, Harvey duduk dengan kuat di atas angin hitam, mengangkat tangan kanannya, guntur hijau mengembun, dan telapak tangannya seperti jasper biru. Dengan peningkatan kultivasinya, Green Thunder Palm Harvey menjadi lebih kuat. Bahkan jika Anda tidak menggunakan kekuatan Anda yang sebenarnya untuk mengalahkan wanita ini, itu sepele bagi Harvey. Telapak guntur biru. Tangan surgawi. Zizizi. Dengan satu telapak tangan, guntur hijau melonjak, dan guntur dan kilat juga menjadi setebal batang pohon dari lengan sebelumnya, dan kekuatannya tidak tahu berapa kali meningkat. Ledakan. Ledakan. Telapak tangan ini langsung menghancurkan api yang tersapu, dan juga mengguncang cambuk 9 bagian yang menamparkan. Selain itu, kekuatan telapak tangan ini belum hilang, dan itu membombardir dada Li Suitong. Jangan pikirkan itu. Li Suitong berteriak, dan dengan tendangan voli di bawah kakinya, tubuhnya berputar-putar. Tarian api merah. Huci. Tubuhnya berputar di udara, dan cambuk 9 bagian di tangannya juga berputar, dan nyala api membakar tubuhnya, seperti ember api, mengenai Harvey. Kalahkan. Harvey Zhen berteriak dan menyapanya dengan telapak tangan. Bang! Sebuah tabrakan tumpul terdengar. King Lei dan Qian bentrok dalam sekejap, kobaran api dan kilat. Murid-murid Istana Xuanfei lainnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur dan tidak berani mendekat. Tetapi konfrontasi antara Qian dan King Lei tidak memakan waktu beberapa menit. Ah! Li Suitong menjerit, dan seluruh orang terbang lebih dari 30 meter, dan kemudian jatuh ke tanah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan cambuk 9 bagian di tangannya patah menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semua orang di Istana Xuanfei memandang Harvey dengan tidak percaya, tetapi mereka tidak sadar. Terutama dua jurumudi yang berpikir bahwa Li Suitong pasti bisa membunuh Harvey barusan tercengang dan gemetaran. Li Suitong, master kemudi di tahap tengah Liken Realm, dikalahkan bahkan jika dia bahkan tidak bisa memblokir telapak tangan anak ini. Oleh karena itu, baru saja, Li Suitong melakukan 2 gerakan berturut-turut, 1 gerakan Spark Fire dan 1 gerakan Crimson Flame Dance, dan Harvey baru saja mengenai tamparan. Tetapi hanya dengan 1 telapak tangan, 2 gerakan Li Suitong dipatahkan, dan dia memuntahkan darah. Lebih penting lagi, Li Suitong bahkan tidak memaksa Harvey untuk turun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Dong York Liuli berubah, dan dia berkata dengan kaget, basis kultivasi Li Duozu jelas sama dengan anak ini, tetapi mengapa ada perbedaan kekuatan seperti itu? Anak ini terlalu jahat. Mei Lanying dia mengerutkan kening dan berkata, meskipun tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, kekuatan tempurnya telah jauh melebihi tingkat kultivasinya. Sixiang, Miaoling, Suekin, kalian bertiga pergi bersama. Bab 1004. Sixiang, Miaoling dan Suekin yang disebutkan oleh Mei Lanying adalah jurumudi Cao Sixiang dan 2 penjaga, Sun Miaoling dan Wang Suekin. Kultivasi ketiga orang ini berada di tahap tengah alam Liken. Oleh karena itu, dari sudut pandang Mei Lanying, bahkan jika kekuatan tempur anak ini melampaui tingkat kultivasinya, tidak mungkin anak ini dapat bertarung bersama dengan 3 pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Liken Realm. Lagi pula, begitulah dia mengetahuinya. Cao Sixiang, Sun Miaoling, dan Wang Suekin mengangguk, dan kemudian melakukan pekerjaan ringan pada saat yang sama, menyapu ke arah Harvey. 3 orang ini, 2 dengan pedang dan 1 dengan pisau, terlihat sangat heroik dan gagah, dengan gaya yang mengesankan sehingga wanita tidak mengecewakan pria mereka. Pada saat mendekati Harvey, mereka bertiga tidak ragu-ragu, melambaikan senjata mereka secara langsung, dan meluncurkan serangan ke arah Harvey. Ilmu pedang Xuanfei. Galaksi 9 surga. Ilmu pedang. Phoenix ungu. Ki ungu datang dari timur. Ilmu pedang angsa terbang. Gaya angsa liar jatuh. Di sisi lain, Wang Suekin memegang parang daun willow, memadatkan energi pedang Qian, dan menebas ke arah pinggang Harvey. Mereka bertiga melakukan gerakan membunuh, dan mereka tidak menahan diri. Kekuatan Harvey baru saja mengejutkan mereka, jadi mereka tidak ingin mengikuti jejak Li Suitong dan akan bergabung untuk membunuh Harvey. Suara pedang dan pisau bergema di langit, dan niat membunuh yang meletus membuat banyak murid Istana Xuanfei merasa ketakutan. Melihat 2 pedang dan 1 serangan pedang, ekspresi Harvey tenang, tanpa sedikit pun panik. Tangan kanannya membanting punggung kuda, dan posturnya yang kuat langsung terangkat ke udara. Memanggil, memanggil, desir. Dalam sekejap, Harvey menghindari gerakan membunuh ketiganya. Tampaknya sangat mendebarkan, tetapi sebenarnya semuanya berada di bawah kendali Harvey. Kecepatan yang sangat cepat. Ada seruan dari kerumunan. Yang lain juga tercengang, merasa ketakutan. Anda harus tahu bahwa Cao Sixiang, Sun Miaoling, dan Wang Suekin cukup cepat untuk mengayunkan pedang mereka dan mengayunkannya, begitu cepat sehingga mereka mengeluarkan 3 bayangan. Namun, Harvey menghindari 3 gerakan dengan kecepatan lebih cepat, yang benar-benar luar biasa. Ketiga Cao Sixiang juga terkejut, tetapi mereka tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Namun, sebelum mereka bertiga jatuh ke tanah, Harvey menopang punggung kuda dengan 1 tangan, mengerahkan kekuatan tubuhnya pada saat yang sama, dan menendang 3 tendangan berturut-turut. Bang bang bang. Dengan suara 3 tabrakan, Cao Sixiang dan mereka bertiga ditendang di perut bagian bawah, dan tubuh mereka seperti karung pasir, mereka terbang terbalik dan jatuh lebih dari 20 meter. Setelah menendang mereka bertiga, Harvey duduk di atas kuda dengan mantap, melakukannya sekaligus, anggun dan bebas. Mereka bertiga ingin berdiri dan terus melawan, tetapi mereka batuk darah. Artinya, Harvey telah menendang mereka ke dalam luka dalam hanya dengan 1 tendangan.
Mereka bertiga memandang Harvey dengan heran, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Bocah ini hanyalah seorang pembunuh humanoid, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kecepatan, kekuatan, daya ledak, dan kepekaannya sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Karena itu, mereka tidak berani melawan. Mereka tahu bahwa jika mereka bergegas lagi, anak ini pasti akan membunuh mereka tanpa ampun. Pada saat ini, semua murid Istana Xuanfei yang hadir terkejut lagi. 3 pembangkit tenaga listrik yang berada di tahap tengah alam Liken tidak dapat mengambil anak ini, dan mereka ditendang dengan satu tendangan. Satu gerakan. Langkah lain untuk menyelesaikan pertempuran. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira mereka sedang bermimpi lagi. Ekspresi Dong York Liuli dan pejabat tinggi lainnya juga menjadi serius. Adapun Mu Erlene, dia juga tercengang. Mengapa tidak melihat selama seminggu, orang ini menjadi lebih kuat lagi? Minggu ini, bukankah orang ini mengikuti Saint Veronica untuk melakukan tugas di luar? Bagaimana kekuatannya meningkat? Dong York-Liuli mengerutkan kening dan berkata dengan tidak dapat dijelaskan, kapan monster kecil seperti itu muncul di dunia biasa. Dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, bahkan di antara generasi muda di dunia seni bela diri kuno, saya khawatir tidak ada yang bisa membandingkan. Mei Lan Ying dan yang lainnya juga menggelengkan kepala, mengungkapkan kebingungan mereka. Situasi Harvey berada di luar pemahaman mereka. Mereka benar-benar membingungkan, mengapa basis kultivasinya sama, tetapi kekuatan tempurnya sangat berbeda. Pada saat ini, Harvey mengangkat matanya untuk melihat Dong York-Liuli dan yang lainnya, dan berseru, mungkinkah Istana Xuanfei Anda hanya memiliki kekuatan ini? Sepertinya saya dapat dengan mudah menyelamatkan orang ini hari ini. Jangan terlalu arogan. Wajah cantik Dong York-Liuli membeku, biarkan Tuan Istana datang menemuimu. Tampar. Dia menginjak tanah dan melakukan kekuatan ringan, tubuhnya menyapu 9 langkah, dan meraung ke arah Harvey. Desir. Jarak hampir 100 meter hampir seketika. Berburu pakaian, tidak ada angin, benar-benar seperti gadis misterius yang turun ke bumi. Sebagai penguasa istana Xuanfei, meskipun Dong York-Liuli tidak sebagus beberapa tetua dalam hal kultivasi, dia penuh dengan cara yang mengesankan dan sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Melihat bahwa kepala istana bergerak, semua murid istana Xuanfei menatap Dong York-Liuli, sangat bersemangat sehingga mereka tidak berani berkedip. Mereka ingin menyaksikan penguasa istana membunuh Harvey dan memulihkan reputasi istana Xuanfei. Lagi pula, barusan, istana Xuanfei mereka dikalahkan lagi dan lagi, yang membuat mereka merasa sangat malu. Oleh karena itu, mereka sangat ingin melihat seseorang yang dapat menggagalkan semangat Harvey. Melihat Dong York-Liuli bergerak, Mu Erlene mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi jantungnya ada di tenggorokannya. Meskipun dia juga memperhatikan bahwa kekuatan Harvey telah meningkat, tetapi para ahli di istana Xuanfei bergiliran untuk bertarung, dia khawatir Harvey tidak akan mampu menahannya. Suara mendesing. Aliran udara yang keras terdengar. Pada saat mendekati Harvey, Dong York-Liuli langsung menamparkan Harvey. Terlalu bagus untuk melupakan telapak tanganmu. Masa lalu yang fana. Boom. Dengan satu telapak tangan, energi kemarahan putih murni seperti gunung putih, dengan momentum gunung dan tsunami, berguling ke arah Harvey. Kumpulan teknik telapak tangan ini adalah teknik telapak tangan yang sangat indah yang telah dia pelajari dari Sutra Hati Wanita Misterius 9 Surga. 9 sutra hati gadis mendalam surgawi, tidak hanya berisi kekuatan batin dan pikiran, tetapi juga berisi berbagai teknik telapak tangan yang misterius dan kuat, teknik tinju, teknik tubuh, teknik pedang, dan seni bela diri lainnya. Bahkan jika Anda dapat mengintegrasikan satu set seni bela diri di dalamnya, Anda masih bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dan sebagian besar seni bela diri dan seni bela diri yang dipelajari para murid istana Xuanfei berasal dari Sutra Hati 9 Surga Xuanfei. Namun, karena Dong York-Liuli tidak mewarisi tubuh Xuanxing, sejauh ini, ia hanya berkultivasi ke tingkat ketiga Sutra Hati dan tidak dapat menembus ke tingkat berikutnya. Tapi, ini masalahnya, kekuatan telapak tangannya juga sangat kuat. Dimanapun telapak tangan raksasa itu tersapu, ruang ini tampaknya dihancurkan lapis demi lapis, menyebabkan semburan badai. Luar biasa, kekuatan Raja Istana tampaknya telah meningkat pesat. Kultivasi Tuan Istana tidak hanya lebih tinggi dari anak ini, tetapi teknik telapak tangan yang dia kembangkan juga sangat sombong, anak ini sudah mati. Bukan itu, kepala istana bergerak, sulit bagi anak ini untuk mati. Parah. Murid istana Xuanfei sedang berdiskusi, dan mata mereka menatap Dong York-Liuli penuh dengan daya tarik. Mereka juga berharap bisa sekuat Dong York-Liuli suatu hari nanti. 3 tetua juga mengangguk lega, bahkan jika Dong York-Liuli tidak mewarisi tubuh Xuanxing itu layak untuk dibudidayakan. Pada saat ini, melihat telapak tangan Dong York-Liuli datang, wajah Harvey tenggelam, tanpa ragu-ragu, dia menginjak kuda, kakinya kokoh di punggung kuda. Matanya tajam, guntur hijau dan cahaya hitam melonjak, dan dia mengerahkan kekuatan daging dan energi ganda yang menyebalkan, memutar pukulan, dan menyerang. Prime Chaos Fist. Hancurkan langit. Di antara lampu listrik dan batu api. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan kepalan tangan raksasa berwarna hitam dan biru dan telapak tangan raksasa berwarna putih bersih juga bertabrakan. Bab 1005. Ledakan. Tinju. Raksasa dan telapak tangan raksasa hancur seketika, dan energi meledak dari dampak tinju dan telapak tangan itu seperti gelombang besar, bergegas ke segala arah. KKK. Marmer putih yang tersebar di tanah hancur inci demi inci, dan kemudian tersapu ke langit, dan hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang menyebar. Kembali. Terus kembali. Semua murid istana Xuanfei yang menonton terus mundur, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Pada saat ini, Harvey menginjak punggung kuda, Dong York-Liuli ada di udara, kedua tinju bertabrakan, dan berhenti sebentar. Namun, kekuatan telapak tangan dan kekuatan tinju berikutnya dari keduanya terus bertabrakan. Ledakan. Bum bum bum. Ledakan tabrakan terdengar seperti langit runtuh dan bumi retak, dan gunung-gunung dan sungai-sungai begitu kuat sehingga seluruh alun-alun bergetar dengan lembut. Selain itu, selain tabrakan kekuatan tinju dan kekuatan telapak tangan, paksaan dan momentum keduanya juga bertabrakan di udara. Gemuruh. Tabrakan dua kekuatan kursif dan momentum seolah-olah langit bergemuruh di udara. Di bawah tabrakan kekuatan yang membuat marah, paksaan, dan cara yang mengesankan, pakaian mereka berdua berkibar, dan mata serta pupilnya bersinar terang. Tidak ada yang membiarkan siapapun.
Namun, melihat adegan ini, semua murid istana Xuanfei yang hadir terkejut. Seorang anak yang kultivasinya berada di tengah-tengah alam lichen benar-benar bersaing dengan penguasa istana mereka secara setara. Ini terlalu luar biasa, bukan? Ini, apa asal-usul anak ini? Wajah Penatua keempat Mei Lanyin penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan kekuatan Harvey, tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia tahu bahwa ini adalah perkiraan yang terlalu tinggi, dan itu hanya meremehkan kekuatan Harvey. Apakah dia benar-benar anak dari dunia biasa? Bagaimana bisa keturunan muda yang begitu kuat muncul di dunia biasa? Penatua kelima Li Ruohua juga terkejut, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat ini, boom! Ada suara keras, dan setelah dua kekuatan bertabrakan lebih dari selusin kali, kekuatan anti guncangan besar langsung mengirim mereka terbang. Desir. Harvey meninggalkan kudanya, dan setelah terbang terbalik 7 atau 8 meter jauhnya, dia tiba-tiba menjatuhkan 1000 jin dan berdiri kokoh di tanah. Di sisi lain, Dong York Liuli terbang lebih dari 20 meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Terjadi kegemparan. Itu hanya pertemuan tatap muka, dan bahkan murid istana Xuanfei yang paling biasa pun bisa melihat perbedaannya. Tuan istana sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Apa aku salah? Bagaimana bisa? Kultivasi Liuli jelas lebih tinggi dari anak ini, tapi bagaimana dia bisa dirugikan? Mungkinkah anak ini bisa menantang dengan lompatan? Apa? Menantang dengan lompatan? Prajurit mana yang bukan jenius di antara para jenius? Apakah anak ini juga seorang jenius? Seruan datang satu demi satu, dan semua orang yang hadir benar-benar terpana. Dong York Liuli menatap Harvey dengan erat, menghela napas panjang, menekan darah yang bergejolak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Wah, aku benar-benar meremehkanmu, aku tidak berharap basis kultivasimu lebih lemah dariku, tetapi efektivitas tempurmu sangat rendah. Tapi itu di atas saya. Namun, celah dalam kultivasi ada di sini, Anda ingin mengalahkan saya dengan mudah, tidak mungkin. Saya tidak benar-benar bergerak sekarang, dan sekarang saya tidak akan menyimpannya lagi. Saya harus membunuhmu, naikkan prestise istana Xuanfei-ku." Harvey tidak bisa menahan tawa, "Tidakkah menurutmu aku nyata? Apa maksudmu?" Dong York Liuli memandang Harvey dengan tatapan bingung. Harvey mengangkat bahu, "Maksudku, aku tidak perlu serius berurusan denganmu. Benarkah?" Dong York Liuli tersenyum dingin, "Wah, kau benar-benar gila. Arogansi." Suara itu tidak jatuh. Desir. Tubuh Dong York Liuli melintas, dan tubuhnya seperti hantu putih, dengan suara siulan yang keras, menyapu ke arah Harvey. Pada saat mendekati Harvey, Dong York Liuli langsung mengerahkan ki sejatinya secara ekstrim, dan kemudian mengangkat telapak tangannya dan menembak ke arah Harvey. Membalikkan kekacauan debu merah. Dalam sekejap, saya melihat bahwa dua telapak tangan raksasa putih bersih yang ditembakkan tampaknya telah berubah menjadi lusinan telapak tangan raksasa, dan dengan momentum pengepungan, seolah-olah lusinan kereta menabrak Harvey. Pada saat ini, di hadapan telapak tangan besar yang membombardir dari segala arah, Harvey mengerutkan kening, berpikir bahwa teknik telapak tangan ini cukup menarik. Namun, di hadapan puluhan telapak tangan raksasa yang berasal dari pemboman, Harvey tidak bermaksud menghindar sama sekali, tetapi mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, lengannya terbanting, dan teriakan keras keluar dari mulutnya. "Benglong Jin. Tanda hubung tanda hubung. Ho ho ho. Raungan." Naga kuno bergema. Saya melihat lusinan naga guntur cian dan naga gila hitam dengan panjang 7 atau 8 meter terkondensasi dan terbentuk, terlempar dengan keras di udara, dengan raungan, dan bertabrakan ke segala arah. Oleh karena itu, jurus Benglong Jin ini adalah jurus turunan dari tinju perdana Chaos. Prime Chaos Fist luas dan dalam, tidak hanya dapat membunuh musuh dengan tinju, tetapi juga membunuh musuh dengan kekuatan. Kekuatan tinju berubah menjadi kekuatan, dan kemudian meledak dalam sekejap, dan kematian yang dihasilkan sangat mengerikan. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin kuat kekuatannya, dan semakin besar kekuatan naga runtuh yang bisa meletus. Harvey tidak menggunakan jurus ini sebelumnya karena kultivasi dan kekuatannya tidak cukup tinggi, bahkan jika dia menggunakan jurus ini, kekuatannya tidak cukup kuat. Tapi sekarang, dengan peningkatan ganda dari basis kultivasi dan fisik, Harvey berpikir untuk menggunakan trik ini untuk melihat seberapa kuatnya itu. Dalam sekejap, boom boom boom. Seiring dengan suara keras yang menghancurkan bumi, lusinan telapak tangan raksasa yang hancur langsung dihancurkan berkeping-keping oleh lusinan naga raksasa sepanjang 7 hingga 8 meter. Kekuatan yang menyebar bahkan lebih dari area marmer yang luas setebal 1 km dan 1 meter di tanah. Kekuatan yang sangat kuat. Dong York Liuli terkejut, dan saat melangkah mundur, dia mengangkat telapak tangannya untuk menghancurkan batu-batu besar yang terbang menjadi berkeping-keping. Namun, setelah Harvey menghancurkan lusinan telapak tangan raksasa, sosoknya melintas dan dia mengejar langsung ke arah Dong York Liuli. Meskipun Dong York Liuli sudah mundur 70 hingga 80 meter, Harvey sudah menyusul dalam sekejap mata. Terlebih lagi, setelah mengejar, Harvey menari dengan tinjunya, pukulan demi pukulan, dan membombardir Dong York Liuli, memaksa Dong York Liuli untuk terus mundur dan menghindar. Dong dong dong. Satu pukulan demi pukulan meninju secara horizontal, seperti naga yang mengaum dan harimau yang mengaum, alun-alun dan aula di sekitarnya bergetar. Dong York Liuli semakin cemas. Ini adalah pertama kalinya dia ditekan dan dipukuli seperti ini, dan dia samar-samar merasa bahwa anak di depannya sepertinya sedang bercanda, seolah-olah dia tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali. Apa yang dia maksud? Apakah dia menggunakan dirinya sebagai batu percobaan? Harvey mengepalkan tinjunya dan bercanda, "Kecantikan, bukankah kamu mengatakan kamu ingin menjadi nyata? Cepat, aku menunggumu menjadi nyata." Setelah mendengar ini, Dong York Liuli yakin dengan idenya sendiri. Anak ini benar-benar mengolok-olok dirinya sendiri. "Bocah bau sialan, apakah kamu benar-benar penguasa istana ini sehingga mudah diganggu?" Dong York Liuli berteriak dengan marah, dan kemudian membanting kakinya ke tanah, dan tubuh halusnya tiba-tiba dikosongkan ke ketinggian 5 atau 6 kaki. Setelah tersapu ke udara, Dong York Liuli langsung mengerahkan energi yang membuat marah di tubuhnya secara ekstrim, menutupi tubuhnya dengan cahaya putih, dan membanting telapak tangannya ke arah Harvey di bawah. Terlalu sang Wang Qing palem. Wang Qing tidak kejam. Lama. Kejutan luar angkasa. Sebuah telapak tangan putih raksasa meluncur dan bangkit melawan badai, meliputi area seluas 100 meter, menyelimuti Harvey di dalam.
Bab 1006. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir gemetar. Mereka dapat melihat bahwa Dong Yorkliuli benar-benar bergerak, dan tidak ada yang menahan. Hanya saja mereka sangat bingung, apakah benar-benar perlu membunuh anak laki-laki berbulu seperti itu dari dunia sekuler. Melihat telapak tangan raksasa putih yang tertekan, Harvey tersenyum sedikit, benarkah? Kamu hanya bisa diyakinkan jika aku memukulmu lagi jika kamu menggerakkan hatimu, kan? Suara itu jatuh. Harvey menginjak tanah dengan kaki kanannya, matanya seperti kilatan petir, dan kemudian dia mengepalkan tangan kanannya, dan menghantamkan pukulan ke telapak tangan besar di atas. Terlebih lagi, pada saat pukulan itu dilempar, Harvey juga menggunakan Benglong Jin, sehingga kekuatan pukulan ini menjadi ganas. Oleh karena itu, pukulan ini bukan hanya pukulan, tetapi juga naga petir cian dan naga gila hitam bertabrakan pada saat yang sama. Dalam sekejap, ledakan, tinju. Raksasa dan telapak tangan raksasa bertabrakan lagi, dan lusinan naga petir cian dan naga gila hitam juga bertabrakan di telapak tangan raksasa. Gemuruh. Seluruh tanah bergetar hebat, dan itu tidak berhenti untuk waktu yang lama. Seluruh langit tampaknya memiliki percikan arus listrik yang berkedip, yang mengejutkan. Semua orang menatap kosong pada adegan ini dan menahan napas. Mereka berharap Dong Yorkliuli bisa menamparkan Harvey menjadi daging dengan satu telapak tangan. Mu Erlene mengepalkan tinjunya, kukunya tenggelam ke dalam daging, dia bersorak untuk Harvey di dalam hatinya. Harus menang. Pada saat yang sama, ada 4 orang berdiri di puncak gunung beberapa kilometer jauhnya dari puncak Swanfei. Seorang wanita dan 3 pria, tua dan muda. Mereka berempat mengungkapkan suasana transendensi dan kehalusan, dan pada pandangan pertama mereka bukan orang biasa. Salah satunya mengenakan jaket merah menyala, tinggi dan anggun, dengan wajah memikat. Orang ini adalah Ji Qianying, Suzaku ke-9 dalam penangan pedang. Salah satunya mengenakan jubah Tao compang camping, tubuhnya kotor, dan dia memegang labu anggur di tangannya. Orang ini adalah Pui Gua, Tao Gila, peringkat ke-7 di pembawa pedang. Salah satunya mengenakan gaun putih dengan rambut disisir rapi, terlihat lembut dan halus, seperti seorang guru. Orang ini adalah Lin Xiao, pemain catur, yang menempati urutan ke-6 dalam penangan pedang. Yang terakhir mengenakan jubah biksu abu-abu muda dan manik-manik Buddha hitam, dengan kepala gemuk dan telinga besar, dan tubuh agak gemuk. Ketika dia tersenyum, matanya menyipit, seperti Buddha Maitreya. Orang ini adalah Biksu Dewa Laut Cina Selatan, peringkat ke-5, Xiao Maitreya. Gadis, bukankah hanya untuk bangun dengan istana Swanfei, apakah kamu perlu memanggil kami semua, dan juga memanggil kepala gemuk ini Tuo? Pui Gua menyesap anggur dengan labu anggur, dan bergegas Ji Qianying mengatakan sesuatu, lalu menyipitkan mata dan tersenyum pada Maitreya, aku berkata Fatu Tuo, bukankah kamu baru-baru ini berlatih di pengasingan, mengapa kamu dibodohi oleh gadis ini? Xiao Maitreya tertawa, aku mendengar gadis ini mengatakan bahwa namanya adalah York. Harvey Zi akan datang ke sini, jadi saya juga ingin melihat apa yang berbeda dari pria kecil yang dihargai oleh surga ini. Jadi begitulah. Pui Gua menghela nafas dan melirik alun-alun di kejauhan. Anak ini memang eksistensi yang luar biasa di kalangan generasi muda. Namun, kultivasinya masih agak buruk, dan mengalahkan Dong Yorkliuli bukanlah masalah baginya, tetapi dia ingin mengalahkan Suan sendirian. Tidak mungkin bagi semua master. Dari istana wanita. Ah! Ji Qianying tiba-tiba menjadi gugup, lalu apa yang kita tunggu, cepat dan bantu. Gadis, mengapa kamu begitu gugup? Karena anak ini tidak ingin bergabung dengan pembawa pedang, apa hubungannya dengan kami jika dia mati? Kata Pui Gua. Oh, aku mengerti. Lin Xiao tampaknya telah melihat melalui pikiran Ji Qianying, dan tertawa, nak, alasan mengapa kamu memanggil kami semua ke sini bukan untuk mengingatkan istana Swanfei untuk tidak pergi. Dunia membuat masalah, apakah itu untuk membantu anak ini? Bukan. Tidak. Ji Qianying tersipu dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Hahaha. Pui Gua tersenyum bahagia, menarik dan menarik, aku tidak menyangka gadis kita Suzaku juga akan menyukai seseorang. Wajah Ji Qianying panas, dan dia dengan gugup membela, kakekku, jangan-jangan bicara omong kosong, alasan kenapa aku ingin membantunya hanya karena dia adalah temanku, bukan seperti yang kau pikirkan. Benarkah? Lin Xiao tersenyum, karena dia bukan orang yang kau sukai, maka aku harus pergi, bagaimanapun juga. Hidup atau mati anak itu tidak masalah bagiku. Setelah berbicara, Lin Xiao hendak berbalik dan pergi. Kakak Ling. Ji Qianying menghentakkan kakinya dengan cemas, aku akui, aku memang naksir dia, tapi aku jelas tidak menyukainya. Hei, akui saja lebih awal. Lin Xiao berbalik lagi, mengangkat alisnya dan berkata, jangan khawatir, Tian Dao sudah menjelaskan bahwa dia ingin kita melindungi Harvey anak ini, jadi bahkan jika kamu tidak mengatakannya itu, kami akan membantunya. Namun, anak ini sekarang tidak ada bahaya, jadi kami tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Itu benar. Pui Gua juga mengangguk, dan berkata dengan penuh minat, saya juga ingin lihat, gadis-gadis di istana Swanfei dapat memaksa anak ini. Seberapa jauh? Ji Qianying tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang ditipu, kakak Ling, kamu berani berbohong padaku. Saat dia mengatakan itu, dia membalik tangan kanannya, dan awan api merah tua berdenyut di tangannya. Oke gadis, nyala apimu bisa menakuti orang lain, tapi bukan aku. Lin Xiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak takut Ji Qianying membakar sama sekali. Kakak Ling, kamu sangat menyebalkan. Ji Qianying menghentakkan kakinya dan hanya bisa memadamkan api. Lin Xiao hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menatap alun-alun di kejauhan. Pui Gua juga melihat ke alun-alun di kejauhan, menyesap anggur, dan bertanya, Fatu Tuo, jika 2 wanita tua dari staf pengejar jiwa dan pedang tanpa hati menembak, bisakah anak ini bisa bertarung? Kurasa aku tidak bisa mengalahkannya. Lin Xiao menggelengkan kepalanya, meskipun anak ini dapat menantang dengan cepat, tidak mungkin baginya untuk melewati 2 peringkat berturut-turut. Mengalahkan Dong Yorkliuli dan Yuan Yang Dao mungkin tidak mungkin baginya. Itu sulit, tetapi berurusan dengan staf pengejar jiwa dan pedang tanpa hati sangat sulit. Begitukah? Pui Gua mengangguk, tersenyum pada Maitreya dan bertanya, Fatu Tuo, katakan padaku, beritahu aku. Aku masih mempercayai penilaianmu. Xiao Maitreya hanya menyatukan tangannya dan berkata sambil tersenyum, anak ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Oh.
Pui Guo mengangkat alisnya, bagaimana kamu mengatakan ini? Baik Ji Qianying dan Lin Xiao juga memandang Xiao Maitreya. Xiao Maitreya memandang alun-alun di kejauhan, tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak melihatnya? Apa yang kamu lihat? Ji Qianying bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Maitreya menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, hehe, anak ini hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Sampai sekarang, kekuatannya mungkin kurang dari 60%. Apa? Ji Qianying terkejut, apakah ini benar? Dia benar-benar ketakutan dengan kata-kata Xiao Maitreya. Jika itu benar, itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Harvey saat ini mungkin tidak lagi di bawahnya. Tampaknya di masa depan, saya akan menemukan kesempatan untuk berdiskusi dengan orang ini. Bukankah, anak ini baru menggunakan 60% dari kekuatannya sekarang? Lin Xiao juga cukup terkejut, apakah aku salah paham? Meski terkejut, dia percaya 100% pada kata-kata Xiao Maitreya. Bab 1007. Bagaimanapun, Maitreya tidak pernah berbohong, dia selalu mengatakan satu hal. Apalagi dengan keadaan Maitreya saat ini dengan senyuman, dia sudah lama bisa melihat esensi dengan jelas melalui penampilannya. Dalam agama Buddha, meditasi Zen memiliki 3 alam. Pada awal meditasi Zen, gunung adalah gunung dan air adalah air. Ketika Zen tercerahkan, memandang gunung bukanlah gunung, dan memandang air bukanlah air. Dalam pencerahan Zen, gunung tetaplah gunung, dan air tetaplah air. Dan sekarang Xiao Maitreya telah mencapai alam ketiga, yaitu kembali ke dasar setelah wawasan dunia. Karena itu, karena Xiao Maitreya berkata demikian, itu pasti tidak salah. Pui Guo mengangkat matanya dan melihat ke alun-alun di kejauhan, cek-cek dan berkata, menarik, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, maka anak ini mungkin benar-benar bisa melawan staf pengejar jiwa dan pedang cinta tanpa hati. Lin Xiao mengeluarkan kipas kertas dari pinggangnya, mengipasinya, dan berkata sambil tersenyum, tampaknya penglihatan Tian Dao cukup beracun untuk menemukan kejeniusan dalam sekejap. Jika anak ini bisa benar-benar bergantung pada tahap tengah Liken Realm Si Wei tidak terkalahkan melawan staf pengejar jiwa dan pedang cinta tak berperasaan, saya khawatir reputasinya akan bergema di seluruh dunia seni bela diri kuno. Sepertinya kita hanya perlu mencegah ketiganya dari istana Xuanfei. Monster tua bisa melakukannya. Pui Guo cemberut, berbaring langsung di puncak gunung, memegang labu anggur dan meminum anggur. Tertawa Maitreya tidak berbicara lagi. Meskipun dia masih memiliki senyum di wajahnya, alisnya sedikit berkerut. Apa yang dilihatnya bukan hanya kekuatan sejati Harvey, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam. Namun, sepertinya ada lapisan kabut yang menghalangi matanya, mencegahnya melihat lebih jelas. Apa yang ada di tubuh anak ini, mengapa dia tidak bisa melihat dari samping? Dia menutup matanya sedikit, membacakan kitab suci di dalam hatinya, dan berencana menggunakan kesadarannya untuk menjelajahi ruang kesadaran Harvey. Tetapi tepat ketika kesadarannya akan memasuki ruang kesadaran Harvey. Tiba-tiba, suara seperti guntur 9 hari meledak di benaknya. Jika kamu tidak ingin mati, berhentilah dengan cepat, ada beberapa hal yang tidak dapat kamu sentuh. Xiao Maitreya gemetar, kesadarannya menghilang, dan dia tiba-tiba membuka matanya, ekspresi panik muncul di matanya yang panjang dan sempit. Mata. Fatu Tuo, ada apa denganmu? Pui Guo menoleh dan menatapnya, merasa ada yang salah dengan Maitreya yang tersenyum. Tuan, mengapa wajahmu sangat jelek, apa yang terjadi? Lin Xiao juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ji Qianying juga merasa sedikit aneh. Tidak apa-apa. Xiao Maitreya hanya menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya. Pui Guo, Lin Xiao, dan Ji Qianying hanya melirik Maitreya, tetapi tidak banyak berpikir, dan segera mengalihkan perhatian mereka ke alun-alun yang jauh lagi. Maitreya yang tersenyum menyatukan tangannya dan menatap kosong ke arah Harvey di alun-alun di kejauhan, ketakutan di hatinya masih belum hilang. Anda tahu, dengan kondisinya saat ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan emosinya. Tetapi pada saat dia akan menjelajahi ruang kesadaran Harvey, dia takut. Terutama suara itu membuatnya merasa bahwa jiwanya bergetar. Xiao Maitreya sangat bingung, apa sebenarnya yang tersembunyi di ruang kesadaran anak itu. Mungkinkah Tian Dao juga tahu tentang ini, jadi dia sangat mementingkan anak ini. Pada saat ini, di alun-alun puncak Xuanfei di kejauhan. Bum bum bum, suara. Tabrakan bergema seperti langit akan runtuh. Pukulan Harvey secara langsung menghancurkan telapak tangan besar Dong York Liuli, menciptakan lingkaran cahaya yang indah. Ah! Tanda pisah. Dong York Liuli tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan tubuhnya melintasi parabola langsung di langit, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah dengan ledakan. Puff! Dia merasakan kidan darah di tubuhnya bergolak dengan keras, dia tidak bisa menahannya, dan seteguk darah disemprotkan. Meskipun dia tidak mati, dia menderita luka dalam yang serius. Tuan Istana. Tuan Istana, kamu baik-baik saja. Pergi dan lihat. Melihat ini, sekelompok murid Istana Xuanfei berlari dan membantu Dong York Liuli berdiri. Namun, ketika mereka melihat genangan darah segar di tanah dan wajah pucat Dong York Liuli, semua orang bergidik. Tuan istana yang kuat dan gigi terluka parah oleh anak di depannya ini. Bagaimana ini mungkin? Meskipun mereka tidak ingin mempercayainya, kenyataan berdarah ada di depan mereka dan mereka harus mempercayainya. Kalah lagi. Pelindung dan kepala kemudi bukanlah lawan dari anak ini, dan bahkan kepala istana bukanlah lawan dari anak ini. Apa benar hanya para tetua yang bisa melakukannya? Tanpa diduga, seorang anak laki-laki dari dunia sekuler benar-benar memaksa istana Xuanfei mereka ke dalam situasi seperti itu. Itu adalah penghinaan. Untuk sementara waktu, semua murid istana Xuanfei yang hadir menatap Harvey, sangat ingin memakan Harvey hidup-hidup. Pada saat ini, Harvey berdiri dengan bangga di tanah, melirik dengan dingin, dan berkata dengan kaget, apakah tidak ada orang yang bisa bertarung? Jika kamu tidak berani bertarung lagi, maka biarkan mereka pergi dengan cepat. Maukah kamu? Feng Zinan, tetua ke-6, Pisau Yuanyang, tidak bisa mendengarkan lagi. Dia memegang 2 pedang daun willow dan bergegas menuju Harvey Bang. Meskipun kultivasinya hanya pada tahap akhir alam debu, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Dong York Liuli. Terlebih lagi, jika pedang itu tidak dihantam keras oleh pedang senior misterius itu dan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk penyembuhan, saya khawatir kultivasinya saat ini sudah melangkah ke surga, atau bahkan di atas surga.
Tidak hanya dia, tetapi juga 7 saudara perempuannya yang lain, yang telah pulih dari cedera selama bertahun-tahun, dan kultivasi mereka meningkat sangat lambat. Justru karena inilah kekuatan keseluruhan Istana Xuanfei mereka tidak dapat ditingkatkan, dan mereka tidak dapat memasuki jajaran 8 sekte besar, sebaliknya, Wu Houmen diperas ke dalam 8 sekte besar. Ini selalu menjadi rasa sakit di hati mereka. Sekarang, melihat seorang anak laki-laki berbulu yang berani menggertak kepala Istana Xuanfei mereka, Feng Zinan tidak tahan lagi. Pada saat mendekati Harvey, Feng Zinan dengan cepat mengerahkan ki sejatinya secara ekstrim, dan kemudian dia mengangkat tangannya dengan tajam, dan kedua pisau menebas ke arah Harvey pada saat yang bersamaan. Desir. Begitu kedua pisau itu keluar, pisau ungu itu seperti gelombang berguling ke arah Harvey. Pedang ki mengamuk ke segala arah, dan tanah yang kokoh dan tebal dipotong dengan luka yang dalam. Menghadapi kemarahan Feng Zinan, Harvey tidak tergerak, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, energi kemarahan dan kekuatan spiritualnya langsung dimobilisasi. Berdengung. Segera, ribuan pedang yang telah tergantung di atas 100 meter di langit tampak terbangun dari tidur nyenyak mereka dan mulai bergetar hebat. Harvey tidak pernah berpikir untuk menggunakan senjata ini ketika dia bertarung melawan pelindung, penguasa kemudi, dan penguasa istana-istana Xuanfei barusan. Namun, sekarang dia telah memutuskan untuk menggunakan senjata ini, kekuatan mental dan energi yang menyebalkan tidak dapat disia-siakan dengan sia-sia. Hati-hati dengan Zinan. Staf pengejar jiwa penatua keempat mengubah ekspresinya dan mengingatkannya dengan waspada. Pergi. Harvey tidak memberi Feng Zinan waktu untuk mundur, dan mengarahkan tangan kanannya ke Feng Zinan. Uruk-uruk. Tiba-tiba, ribuan pedang mengaduk aliran udara di atas, membuat suara robekan yang keras, seolah-olah mengaduk angin dan awan ke segala arah. Di bawah sinar matahari, ribuan pedang ini ditembak jatuh dengan aura pembunuh yang ganas menuju energi pedang dan Feng Zinan sendiri yang telah dihancurkan dari bawah. Bum bum bum. Suara tabrakan terus berdering. Hanya dalam sekejap, energi pedang ungu yang berjatuhan dikalahkan. Selain itu, sebagian besar senjata dituangkan seperti merkuri, dan mereka menembak Feng Zinan. Ketika Feng Zinan melihat ini, wajahnya ngeri, dan dia dengan cepat mengangkat kedua pisaunya dan mengayunkannya terus-menerus untuk menahan serangan senjata. Bab 1008. Dentang-dentang. Terdengar suara benturan keras. Langit dan tanah meledak menjadi garis-garis bunga api dan lingkaran cahaya, seperti kembang api yang bermekaran. Namun, ribuan bilah yang dikendalikan oleh Harvey seperti embusan angin dan hujan, gelombang demi gelombang, membombardir Feng Zinan di tanah. Feng Zinan memegang sepasang pisau, meskipun dia memblokir gelombang hujan deras, dia masih terpotong dengan darah. Para murid dari Istana Xuanfei yang hadir ketakutan. Bahkan penatua ke-6 sangat sulit untuk ditolak, maka jika mereka naik, saya khawatir sebanyak orang pergi, banyak orang akan mati. Terlalu kuat. Anak ini sangat kuat. Pada saat ini, selain kebencian, semua murid Istana Xuanfei sangat kagum. Zinan, aku di sini untuk membantumu. Li Ruohua. Pedang cinta tak berperasaan, dari tetua kelima, melihat bahwa Feng Zinan tidak bisa menahannya lagi, jadi dia tidak melanjutkan menonton pertempuran. Pada saat mendekati Harvey, Li Ruohua telah meningkatkan energi dan momentumnya yang menyebalkan, dan dia mengenakan jubah putih polos tanpa angin dan secara otomatis. Meskipun Li Ruohua sudah tua dan tua, dapat dilihat dari alisnya bahwa Li Ruohua harus cantik ketika dia masih muda. Ilmu pedang yang tidak berperasaan. Semua yang ada di dunia ini. Biasa-biasa saja. Li Ruohua bergumam dan menari di alun-alun. Dia memegang pedang panjang, pedang itu bergerak bersamanya, dan dia bergerak dengan tubuhnya. Pedang Qi juga terus meningkat, kokoh dan agung, tampaknya lembut, tetapi dengan niat membunuh yang besar. Ilmu pedang yang kejam. Ini adalah ilmu pedang yang kejam dari Elder Li. Ini sangat menakutkan, bahkan jika itu sangat jauh, aku bisa merasakan aura pembunuh di pedang. Saya mendengar bahwa Penatua Li memasuki ilmu pedang dengan kejam, dan menyadari niat pedang yang kejam. Niat pedang. Apa maksud pedang itu? Niat pedang adalah perubahan kualitatif dari niat pedang. Teknik telapak tangan, teknik tinju, del. Selama Anda memahami niat, Anda dapat memasuki dunia yang sama sekali baru. 1. Demi satu, banyak orang tertarik dengan ilmu pedang Li Ruohua. Rusak. Li Ruohua berteriak, memegang pedang panjang dan mengayunkannya. Desir. Niat pedang coklat kelabu melintasi langit, seperti gurun tak berujung, menutupi langit. Ketika bilah terbang menyentuh inten pedang abu-abu coklat, semuanya hancur. Hanya tubuh keempat prajurit pendek emas yang tidak hancur, tetapi jatuh ke tanah. Niat pedang. Niat pedang macam apa ini? Bagaimana itu bisa mengungkapkan kematian dan kesedihan? Ilmu pedang tak berperasaan. Mungkinkah niat pedangnya tidak berperasaan? Harvey juga memperhatikan bahwa pedang yang diayunkan Li Ruohua bukan lagi energi pedang, tetapi niat pedang. Karena bantuan Li Ruohua, krisis Feng Zinan langsung terangkat. Li Ruohua melambaikan tangannya dan berkata, Zinan, kamu mundur, serahkan anak ini padaku. Ya, kakak senior Li. Feng Zinan mengangguk, lalu dengan cepat mundur. Setelah Feng Zinan mundur, Li Ruohua mengangkat matanya untuk melihat Harvey, dan berkata dengan acuh tak acuh, wah, harus kuakui, kamu memang sangat kuat, dan hanya dengan satu orang, Istana Xuanfei-ku tidak bisa mengangkat kepalaku. Namun, Anda tidak boleh lari. Orang yang datang ke sini untuk mati. Anda memiliki bakat dan pemahaman yang tinggi, mengingat waktu, Anda pasti akan menjadi generasi Master Top. Tapi sekarang kamu di sini untuk mati demi seorang wanita, itu benar-benar bodoh. Harvey menatap tatapan Li Ruohua dan berkata dengan keras, Mu Erlene adalah wanitaku, aku datang ke sini hanya untuk menyelamatkan wanitaku, bukan begitu. Ini juga disebut kebodohan. Jika pintar melihat wanita saya tertangkap dan tidak melakukan apa-apa, maka saya lebih suka menjadi bodoh. Begitu kata-kata ini keluar. Banyak murid Istana Xuanfei yang hadir terkejut. Mengesampingkan keluhan mereka, mereka merasa bahwa pria di depan mereka sebenarnya agak tampan. Untuk wanita mereka sendiri, mereka berani menjadi musuh 10 orang. 1000 orang, dan berani menjadi musuh yang kuat. Apakah ini bodoh? Tidak. Ini bukan bodoh, tapi yang paling suci. Bahkan penguasa istana Dongyord. Liu Yi memandang Harvey dengan tatapan rumit, dan tidak tahu bagaimana caranya mengevaluasi pria ini. Bahkan lebih seperti disambar petir, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia menatap pria itu dengan linglung, seolah-olah arus hangat mengalir di hatinya.
Jika ada pria yang tidak takut hidup dan mati, dia akan mengorbankan segalanya untuk dirinya sendiri, dan dia tidak hidup sia-sia selama lebih dari 20 tahun. Dia mengambil napas dalam-dalam, menatap Harvey dengan lembut, dan berkata dengan keras, Harvey, hari ini, jika kamu mati, aku akan mati. Denganmu. Jika kamu hidup, aku akan pergi bersamamu. Oke, kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Harvey Lang tersenyum dan mengangguk. Li Ruohua menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah sepasang anak muda bodoh yang bahkan mengorbankan hidup mereka untuk cinta. Hal paling bodoh di dunia adalah ini. Harvey mencibir, wanita tua, apakah Anda tahu apa itu cinta? Saya melihat Anda tidak mengerti sama sekali. Jika Anda mengerti, Anda tidak akan mengerti maksud pedang kejam ini. Orang yang kejam dan kejam benar-benar menyedihkan. Nak, tutup mulut. Li Ruohua berteriak dengan marah, selama kamu bisa menjadi lebih kuat, bahkan jika kamu kejam, jadi apa? Dan hari ini, kamu, orang yang baik dan benar, akan mati dalam kematianku yang kejam. Anda berkata, siapa yang sedih dan siapa yang mendesah? York. Harvey tersenyum dingin, wanita tua, sebelum pertempuran selesai, Anda harus berpikir bahwa saya akan mati. Akankah kesimpulan ini tercapai? Terlalu dini. Apakah ini awal? Li Ruohua mencibir, tidakkah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Nak, jangan lucu, aku akan mengatakan yang sebenarnya, kultivasiku sudah memasuki surga dan dunia. Pada tahap awal alam, dan Anda hanya berada di tahap tengah alam Liken. Kultivasi saya jauh lebih tinggi dari 2 tingkat Anda, menurut Anda apa yang akan Anda lawan dengan saya? Kalau begitu cobalah. Harvey Bang. Meraung, lengannya tiba-tiba, raungan keluar dari mulutnya. 9 transformasi dewa dan iblis. Dominasi. Panjang. Seluruh alun-alun terguncang, dan area di mana Harvey berada, tanah jatuh. Potongan-potongan lempengan batu besar hancur dan runtuh, dan aula besar tidak bisa berhenti bergetar. Ekspresi semua murid istana Xuanfei yang hadir sangat berubah, dan mereka merasakan paksaan dan aura yang mendominasi dan luar biasa menyebar dari tubuh Harvey, yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya butuh beberapa detik. Tubuh Harvey langsung terangkat hingga lebih dari 2 meter, otot-ototnya menonjol seperti batu besi, dan kemeja di tubuhnya langsung meledak, seperti raksasa kecil yang gigih. Bagaimana ini bisa? Bagaimana kekuatan anak ini bisa ditingkatkan? Di mana batasnya? Ada semburan seruan dari kerumunan. Semua murid istana Xuanfei memandang Harvey dengan tidak percaya, pikiran mereka kosong dan berdengung. Hari ini, kejutan yang dibawa Harvey kepada mereka begitu besar sehingga mereka tidak bisa mencerna apa yang mereka lihat hari ini. Li Ruohua, yang paling dekat dengan Harvey, tercengang. Jelas, dia tidak mengharapkan kekuatan Harvey. Untuk tetap menjadi baik. Dapatkan promosi. Pertempuran. Tanda pisah. Sebelum Li Ruohua bisa pulih, Harvey meraung keras, dan tubuhnya yang besar bergerak dengan keras, menyerang Li Ruohua secara langsung. Bum bum bum. Setiap kali Harvey menginjak tanah, tanah akan runtuh secara langsung, dan lubang yang dalam muncul. Pada saat ini, Harvey, seluruh orang seperti binatang purba yang bergegas. Menghadapi Harvey saat ini, Li Ruohua merasakan sedikit tekanan. Dia tidak berani menjadi terlalu besar, dan dia langsung memobilisasi ki sejati dari surga dan alam manusia. Bab 1009. Wuho. Dengan mobilisasi ki yang membuat marah Li Ruohua, embusan angin menyapu dengan dia sebagai pusatnya, dan jubah panjang otomatis tanpa angin, dan itu benar-benar merasakan detasemen di dunia. Tanpa menunggu Harvey mendekat, Li Ruohua memegang pedang panjang dan menebas ke depan. Ilmu pedang yang tidak berperasaan. 10 tahun hidup dan mati tidak terbatas. Sua. Pedang ke atas, pedang ke bawah. Cahaya dingin tetap ada, dan pelangi panjang melintasi langit, dan langit tampak terbelah dua pada saat ini. Niat pedang abu-abu coklat meraung, seolah-olah badai pasir telah menyapu, mengungkapkan kehancuran, dan kedinginan yang tak ada habisnya. Di bawah kekuatan menghancurkan niat pedang ini, tanah runtuh inci demi inci, dan batu-batu terbang langsung berubah menjadi puing-puing. Niat pedang yang sunyi dan membunuh ini tampaknya telah membangun tembok kota niat pedang untuk menahan serangan Harvey. Namun, Harvey tidak bermaksud berhenti sama sekali, tetapi terus berlari, sepertinya dia akan menjadi gila. Apa anak ini gila? Dia tidak takut dengan niat pedang elderly, dan dia menggunakan tubuhnya untuk bertarung. Niat pedang elderly sangat menakutkan, hampir tidak ada yang mengetahuinya. Manapun niat pedang itu pergi, tidak ada rumput yang tumbuh, dan tidak ada mulut yang hidup yang tersisa. Para murid istana Xuanfei sedang berdiskusi dengan suara gemetar, merasa bahwa Harvey benar-benar bodoh. Banyak murid istana Xuanfei menutup mata mereka satu demi satu, tidak berani melihat lebih jauh. Mereka merasa bahwa pada detik berikutnya, Harvey akan hancur berkeping-keping oleh niat pedang. Antara petir dan flint. Ledakan. Tabrakan keras terdengar, dan semua orang merasa bahwa tidak hanya seluruh alun-alun, tetapi bahkan seluruh puncak gunung tampak bergetar. Semua orang mendongak dan melihat bahwa Harvey, seperti raksasa kecil, telah menabrak tembok kota yang dibangun oleh Jianyi. Ini memberi orang perasaan bahwa itu seperti dewa air kuno Gonggong yang membanting ke Gunung Buzu dalam kemarahan, agung dan mengejutkan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa adegan di mana mereka mengharapkan China York Sun dihancurkan menjadi terak tidak muncul. Sebaliknya, tembok kota yang dibangun oleh Sword Inten terbuka dengan retakan. Namun, meskipun tembok kota Sword Inten retak, Sword Inten masih mengamuk, memotong energi yang menyebalkan dan tubuh kuat yang diselimuti tubuh Harvey. Lagi dan lagi. Ada suara seperti pemotongan logam, dan bahkan percikan api keluar. Ibuku, apakah tubuh anak ini benar-benar terbuat dari besi? Seorang jurumudi mau tak mau berseru. Anak ini hanya monster. Bahkan niat pedang tidak bisa melukai tubuhnya, itu terlalu menakutkan. Gumam seorang penjaga, tidak bisa menahan tenggorokannya. Tuan istana Dongyor Liuli juga gemetar, dan kepanikan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Monster macam apa yang baru saja kamu lawan? Tidak hanya Dongyor Liuli yang memiliki ide seperti itu, tetapi orang lain yang telah bertarung dengan Harvey juga memiliki ide ini. Namun, mereka sangat bingung dan bingung, mengapa Harvey tidak menggunakan kekuatan yang begitu kuat untuk melawan mereka sekarang. Apakah anak ini benar-benar hanya untuk menghina mereka? Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa curiga. Saat ini, di alun-alun.
Ketika Li Ruohua melihat bahwa Harvey hendak menghancurkan niat pedangnya hanya dengan mengandalkan tubuhnya, wajahnya penuh keheranan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani menggunakan tubuh mereka untuk melawan niat pedangnya. Bahkan 3 kakak perempuan yang berada di pengasingan tidak akan berani melakukan ini. Wajah Li Ruohua menjadi dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Wah, aku ingin melihat berapa lama tubuh fanamu bisa bertahan di bawah niat pedangku." Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan pedang panjang di tangannya lagi. Orang-orang biasa dari 4 lautan itu penyanyang. Sebuah pedang diayunkan ke langit, dan niat pedang abu-abu coklat bergegas ke langit seperti gelombang yang bergulir. Segera setelah itu, niat pedang kelabu tua tampaknya telah berubah menjadi ribuan pedang panjang kelabu tua, tergantung di langit. Pedang panjang yang diringkas dari niat pedang ini lebih seperti substansi, seolah-olah pedang nyata yang tak terhitung tajamnya tergantung terbalik di langit. Lebih penting lagi, pedang ini mengungkapkan rasa putus asa, pembantaian dan kematian, yang membuat semua orang di sekitar mereka gemetar. Berdengung. Pedang panjang itu bergetar hebat di udara, seperti tangisan sedih, seperti nyanyian dan tangisan. Bunuh. Tanda pisah. Li Ruohua berteriak, dan pedang panjang di tangannya menghantam Harvey. Uruk-uruk. Dalam sekejap, ribuan pedang panjang yang tergantung terbalik di langit seperti hujan pedang, menembak ke arah Harvey di bawah. Siulan, sobek, dan kicau pedang tidak dapat dihentikan, memberikan dampak ganda visual dan psikologis yang kuat kepada orang-orang. Banyak orang tercengang dengan darah mendidih, gemetar di sekujur tubuh, dan beberapa orang memuntahkan darah karena kultivasi yang lemah. Melihat ribuan pedang panjang meledak ke arahnya, Harvey mengerahkan ki dan kekuatan spiritualnya yang sebenarnya pada saat yang sama, dan meledak di mulutnya. Tembok besar pedang. Dalam sekejap, 4 prajurit pendek emas yang jatuh di tanah bergegas ke langit lagi, dan terbang menuju Harvey, berubah menjadi tembok pedang kotak emas, menghalangi langit di atas Harvey. Pedang panjang kelabu tua yang bersiul juga datang. Dentang-dentang. Dentang-dentang. Pedang panjang kelabu tua yang terbang ke bawah dan tembok kotak pedang emas bertabrakan dengan keras, seolah-olah meteor api terbang yang tak terhitung jumlahnya menabrak gunung emas. Ledakan. Seluruh puncak Xuanfei, serta pegunungan di sekitarnya, bergetar. Niat pedang dan ki menyebalkan yang bertabrakan bahkan lebih tajam, meninju tanah alun-alun dan aula di sekitar alun-alun. Semua murid istana Xuanfei menatap kosong pada pemandangan ini, terpana bahwa mereka merasa sangat luar biasa, dan hati mereka disebutkan di tenggorokan mereka. Mereka belum pernah melihat pertarungan sebesar ini selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, istana Xuanfei terkenal di dunia seni bela diri kuno, dan sangat sedikit orang yang berani datang ke sini. Oleh karena itu, semua orang menatap pemandangan ini dengan cermat, mencoba memahami sesuatu dari pertempuran ini. Ketika pedang panjang bertabrakan dengan tembok kotak pedang emas, Harvey tidak berhenti menyerang. Alih-alih memukulnya dengan tubuhnya, dia mengangkat tangan kanannya, memadatkan ki sejati ganda dan 10% dari kekuatan fisiknya, dan membanting telapak tangan ke depan. The Great Wilderness memenjarakan palem surgawi. Sapu 8 Wilderness. Sebuah telapak tangan hitam biru raksasa terbanting, seperti gunung beberapa ratus meter, menghancurkannya ke arah Li Ruohua. Selain itu, tampaknya itu hanya satu telapak tangan, tetapi masih ada bayangan dari 3 telapak tangan raksasa di belakangnya. Keempat telapak tangan ditumpangkan, dan kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, setelah terobosan di basis kultivasi, kekuatan masing-masing keterampilan bela diri Harvey telah sangat meningkat. Dan kekuatan yang terkandung dalam teknik telapak tangan yang dibuat sendiri ini juga telah berlipat ganda. Apalagi sekarang dia dalam keadaan, tuan, kekuatan teknik telapak tangan ini telah meningkat banyak. Ledakan. Dalam. Sekejap, suara runtuhnya langit terdengar di langit dan di tanah pada saat yang bersamaan. Hanya suara benturan yang membuat gendang telinga semua orang berdengung. Pedang panjang di langit dan tembok kota dengan pedang emas semuanya hancur dan membatalkan satu sama lain, tetapi niat pedang dan ki sejati yang menyebar seperti ombak yang menderu, terus membasuh ke segala arah. Selain itu, telapak tangan Harvey juga menghancurkan pertahanan kota yang dibangun oleh Li Ruohua dengan niat pedang. Kedua kekuatan bergegas keluar pada saat yang sama, dan itu benar-benar seperti kuda yang berlari kencang, dan gunung-gunung dan sungai mengamuk. Lempengan batu yang diletakkan di tanah dengan radius 1000 meter semuanya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jadi, pada saat ini, yang melayang di udara bukan lagi batu, melainkan debu dan pasir. Bab 1010